Selamat pagi teman-teman semua dan Bapak dosen untuk mata kuliah Computer Vision. Di sini kami dari kelompok 2 akan menjelaskan proyek yang kami buat yang berjudul Deteksi Suara di PKI menggunakan ekstraksi fitur mail, spektrogram, dan algoritma CNN. Adapun anggota kelompok 2, saya sendiri sebagai moderator Yosef Christian Sitanggang. Kemudian lanjut. Saya Sabrina Akfa. Saya Kristini Panamani. Saya Lastri Elizabeth Butar-Butar. Saya Stefan Aguswarowo. Lanjut ke slide pertama. Latar belakang. Perkembangan AI telah memungkinkan terciptanya audio deepfake yang mampu meniru suara manusia dengan tingkat kemiripan yang sangat tinggi. Meskipun memiliki berbagai manfaat, teknologi ini juga berpotensi disalahgunakan untuk penipuan identitas, pemalsuan rekaman suara, dan penyebaran informasi palsu, sehingga diperlukan metode yang mampu membedakan suara asli dan suara hasil generat AI secara otomatis. Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian ini mengusulkan penerapan metode Convolutional Neural Network atau CNN berbasis mail spektrogram untuk mengklasifikasikan audio ke dalam kategori suara asli atau real dan suara hasil generasi AI atau fake. Di bagian rumusan masalah, yang pertama bagian kinerja CNN dalam mengklasifikasikan audio real dan fake menggunakan mail spektrogram. Yang kedua, bagaimana pengaruh variasi pembagian data terhadap performa model CNN. Yang ketiga, pembagian data manakah yang menghasilkan performa terbaik. Selanjutnya, tujuan proyek yang pertama membangun model deteksi audio deepfake berbasis mail spektrogram dan CNN. Yang kedua, membandingkan performa model pada pembagian data 60 bagi 40, 70 bagi 30, dan 80 bagi 20. Yang ketiga, menentukan konfigurasi pembagian data terbaik. Selanjutnya untuk tinjauan pustaka, yang pertama bahwa deepfake audio itu merupakan hasil dari sintesis suara yang dibuat menggunakan teknologi dari AI untuk meniru karakteristik suara dari seseorang. Kemajuan teknologi ini membuat suara bantuan semakin sulit untuk dibedakan dari suara asli, sehingga diperlukan metode deteksi yang efektif. Selanjutnya ada Mel spektrogram yang merupakan representasi dari visual sinyal audio yang menunjukkan hubungan antara waktu dan juga frekuensi berdasarkan skala Mel. Metode ini banyak digunakan dalam pengolahan suara karena mampu merepresentasikan karakteristik audio sesuai dengan cara manusia mendengar suara. Selanjutnya untuk convolutional neural network yang merupakan algoritma deep learning yang dirancang untuk mengenali pola pada data berbentuk citra. Dalam pengolahan audio, CNN digunakan untuk menganalisis hasil ekstraksi, fitur, seperti spektrogram, dan melakukan proses klasifikasi, serta otomatis berdasarkan pola yang dipelajari. Untuk deteksi suara deepfake itu merupakan proses pengidentifikasian apakah suatu audio itu merupakan suara asli atau suara hasil generasi dari AI. Pendekatan yang mengkombinasikan antara Mel spektrogram dan CNN itu mampu mengenali pola frekuensi serta karakteristik suara yang membedakan audio asli dan audio sintesis dengan tingkat akurasi yang baik. Adapun dataset yang kami gunakan pada penelitian ini berjumlah sebanyak 3.000 audio yang terdiri dari 1.500 audio real dan 1.500 audio fake. Audio real kami peroleh dari Mozilla Common Voice yang berisi rekaman suara manusia asli dan memiliki lisensi CC0 sehingga bisa digunakan untuk penelitian. Sementara itu, audio fake dibuat menggunakan Narakit yaitu platform text to speech berbasis AI yang mampu menghasilkan suara sintetis menyerupai suara manusia. Nah, jumlah data yang seimbang antara kedua kelas ini dipilih untuk mengurangi bias model dan memastikan proses pelatihan berlangsung secara optimal. Nah, sebelum dilakukannya ekstraksi fitur, seluruh audio akan menjalani tahap preprocessing terlebih dahulu. Audio yang awalnya berbentuk MP3 di-resample menjadi 16.000 Hz untuk menyeragamkan frekuensi sampling. Selanjutnya dilakukan normalisasi amplitudo agar perbedaan volume tidak memengaruhi proses pembelajaran model. Karena durasi audio pada dataset bervariasi, seluruh audio disesuaikan menjadi 3 detik menggunakan teknik padding untuk audio yang lebih pendek dan trimming untuk audio yang lebih panjang. Nah, langkah ini bertujuan untuk menghasilkan dimensi input yang konsisten untuk CNN. Setelah melalui tahap pre-processing, audio diekstraksi menggunakan metode Mel spektrogram untuk mengubah sinyal suara dari domain waktu menjadi representasi frekuensi yang lebih mudah dianalisis. Pada penelitian ini digunakan 128 Mel bands dan half length sebesar 512. Hasil spektrum kemudian dikonversi ke skala desibel untuk meningkatkan kontras antar fitur. Representasi Mel spektrogram dipilih karena mampu menggambarkan distribusi energi suara berdasarkan persepsi pendengaran manusia, sehingga dapat membantu model CNN dalam mempelajari pola yang
membedakan audio real dan fake. Berikut kami tampilkan visual simulagram salah satu audio. Model yang kami gunakan pada penelitian ini adalah Convolutional Neural Network atau CNN, karena memiliki kemampuan yang baik dalam pola dan mengeksplor data bentuk citra. Nah, pemilihan CNN ini didasarkan pada karakteristik input yang digunakan, yaitu Mel spektrogram, yang merepresentasikan sinyal audio dalam bentuk visual berdasarkan frekuensi dan waktu. Model CNN menerima input berupa citra spektrogram dan melakukan proses pooling untuk mengekstraksi fitur-fitur penting citra tersebut. Fitur yang telah diperoleh kemudian diratakan menggunakan lapisan flatten dan diteruskan ke dense layer untuk proses klasifikasi. Hasil akhir berupa prediksi audio ke dalam dua kategori, yaitu suara asli atau real, atau suara hasil generasi AI atau fake. Baik, selanjutnya kita melakukan konfigurasi pelatihan model-model CNN. Nah, jadi model CNN ini kita latih menggunakan optimizer Adam dengan learning rate bawaan sebesar 0,001. Nah, jadi fungsi loss yang digunakan adalah binary cross trophy karena pelatihan ini merupakan klasifikasi binar untuk membedakan audio real dan fake. Nah, jadi pelatihan dilakukan selama 15 f-watch dengan batch size itu 32. Nah, jadi selain itu digunakan juga batch normalization dan dropout untuk meningkatkan stabilitas pelatihan serta mengurangi resiko overfitting. Nah, selanjutnya kita melakukan eksperimen split data. Eksperimen split data ini digunakan untuk mengetahui konfigurasi yang memberikan performa terbaik. Dilakukan dengan 3 skenario pembagian data, yaitu skenario pertama dengan data training 60%, data testingnya 40%, skenario kedua data trainingnya 70%, data testingnya 30%, dan skenario yang ketiga data trainingnya itu 80%, serta data testingnya itu 20%. Nah, jadi setiap skenario ini kita latih menggunakan arsitektur CNN dan parameter pelatihan yang sama. Kemudian dibandingkan berdasarkan nilai validation akurasi dan validation loss yang diperoleh. Codingan kami itu untuk eksperimen 60-40, 70-30, dan 80-20 kami melakukannya di Google Colab. Di sini pada tahap awal kami melakukan menghubungkan Google Colab dengan Google Drive, di mana dataset kami itu kami simpannya di Google Drive. Selanjutnya kami menentukan lokasi dataset yang digunakan dalam penelitian yang disusun dalam dua folder utama, yaitu folder fake dan real. Selanjutnya itu kami melakukan pengecekan jumlah data masing-masing kelas, di mana tiap kelas itu ada 1.500 data suara. Selanjutnya kami mengambil beberapa sampel dari dataset untuk melihat bahwa durasi audio bervariasi pada kelas fake maupun real. Variasi ini menjadi pertimbangan penting karena model deep learning membutuhkan input yang panjang dan konsisten. Oleh karena itu, pada tahap pre-processing nantinya dilakukan penyesuaian durasi audio. Jadi selanjutnya di sini dapat kita lihat salah satu sampel yang divisualisasikan dengan waveform audio. Selanjutnya, kemudian kami lakukan pre-processing audio yang merupakan bagian krusial dalam sistem. Pertama, audio di load dalam pre-sample menjadi 16.000 Hz untuk menyeragamkan frekuensi sampling. Selanjutnya dilakukan normalisasi amplitudo dengan perbedaan volume tidak memengaruhi model. Selain itu, panjang audio kami sesuaikan menjadi 3 detik. Jika audio lebih pendek, maka dilakukan padding. Jika audio lebih panjang, akan dilakukan trimming. Selanjutnya, pengecekan audio hasil processing pada sinyal yang dihasilkan adalah 48.000 sampel yang merupakan hasil dari 16.000 Hz dikalikan dengan durasi 3 detik. Pada tahap ini kemudian kami melakukan perbandingan durasi audio sebelum dan sesudah pre-processing. Kita dapat lihat sebelumnya ada 6,48 detik dan sesudah ada 3 detik. Selanjutnya kami melakukan ekstraksi fitur menggunakan Mel spektrogram, di mana teknik ini digunakan untuk mengubah sinyal audio dari domain waktu menjadi domain frekuensi yang lebih representatif terhadap persepsi pendengaran manusia. Parameter yang digunakan adalah 128 Mel bands dan hop length sebesar 512. Setelah itu nilai spektrum diubah menjadi skala disable untuk meningkatkan kontras antara fitur. Selanjutnya di sini ada hasil Mel spektrogram yang menghasilkan matriks berukuran 128 kali 94, di mana 128 mempresentasikan jumlah Mel frekuensi. Di atas lagi. Selanjutnya untuk memahami hasil ekstraksi. Di sini kita dapat lihat hasil Mel spektrogram menghasilkan matriks berukuran 128 kali 94, di mana 128 mempresentasikan jumlah Mel frekuensi dan 94 mempresentasikan frame waktu. Dimensi ini nantinya akan digunakan sebagai input utama bagi model CNN. Selanjutnya di bawah dapat kita lihat hasil ekstraksi fitur dari Mel spektrogram. Selanjutnya,
Kemudian pada tahap ini dilakukan proses pembentukan dataset untuk setiap file audio pada folder fake dan real agar data dapat masih di atas tadi Lasri. Pada tahap ini dilakukan proses pembentukan dataset untuk setiap file audio pada folder fake dan real, dilakukan preprocessing dan ekstraksi file spektrogram, di mana hasil spektrogram disimpan dalam variabel X sebagai bentuk fitur, sedangkan label disimpan dalam bentuk variabel Y dengan nilai 0 untuk fake dan 1 untuk real. Proses ini dilakukan secara interaktif untuk seluruh data. Setelah seluruh data diproses, fitur dan lebar dikonversi dalam bentuk array NumPy. Hal ini dilakukan agar dapat diproses secara efisien oleh model deep learning. Selanjutnya, karena model digunakan adalah CNN, maka data perlu disesuaikan menjadi format 4 dimensi, yaitu jumlah data, tinggi, lebar, dan channel. Oleh karena itu, ditambahkan 1 dimensi channel sehingga bentuk data menjadi 2312, 128, 91, dan 1. Channel bernilai 1 karena data berupa citra grayscale. Tahap selanjutnya, kami melakukan pembagian data atau split data sebanyak 60% data yang digunakan untuk pelatihan model dan 40 sisanya digunakan untuk evaluasi. Parameter yang digunakan itu stratify, digunakan untuk menjaga proporsi kelas seimbang antara data latih dan data uji. Selanjutnya, kami melakukan pembangunan model deep learning menggunakan arsitektur CNN, di mana penelitian ini menggunakan CNN karena mampu mengenali pola data citra dengan baik. Input model berupa mel spektrogram, kemudian arsitektur CNN ini terdiri dari 3 blok konklusi dengan filter 32, 64, dan 128, yang dilengkapi dengan base normalization, mass polling, dan dropout untuk meningkatkan stabilitas pelatihan serta mengurangi overfitting. Setelah proses ekstraksi fitur, data diratakan menggunakan Platen dan diproses oleh dense layer untuk melakukan klasifikasi. Pada lapisan output digunakan fungsi aktivasi Moid untuk menghasilkan prediksi real atau fake. Model dilatih menggunakan optimizer Adam Learning Rate 0,001, base size 32, dan epoch 15. Selanjutnya, di sini pada eksperimen pertama kami menggunakan pembagian data 60-40 berdasarkan hasil pelatihan. Dapat kita lihat dalam 15 epoch performa model mengalami peningkatan yang cukup signifikan pada awal pelatihan. Validasi akurasi masih berada pada angka 49,83 namun meningkat secara bertahap hingga mencapai performa terbaik pada epoch ke-12. Pada epoch ke-12 model menghasilkan training akurasi sebesar 99,50% dan validasi akurasi sebesar 99,17% dan validasi loss sebesar 0,0390. Nilai ini menunjukkan bahwa model mampu mengenali pola pada data suara dengan sangat baik dan memiliki kemampuan generasi yang tinggi terhadap data validasi. Oke, scroll ke bawah lagi, Lasri. Di sini kita dapat lihat akurasinya mencapai 91. Ini ada visualisasi confusion matrix di mana data fake berhasil diklasifikasikan sebagai fake 49 dan berhasil diklasifikasikan semua dengan benar. Kemudian untuk data realnya diklasifikasikan 600 sebagai as real dan 105 diklasifikasikan sebagai fake. Oke, selanjutnya pada eksperimen kedua kami menggunakan perbandingan data sebesar 70% dan 30% untuk validasi. Penambahan jumlah data pelatihan memberikan dampak positif terhadap proses pembelajaran model dibandingkan skenario sebelumnya. Performa model menjadi jauh lebih stabil dan konsisten pada epoch terakhir. Jadi pada hasil terbaik diperoleh pada epoch 13 dengan training akurasi sebesar 99,29%, dengan validasi akurasi sebesar 99,33% dan validasi loss sebesar 0,0308. Nilai validasi akurasi yang diperoleh merupakan yang tertinggi dibandingkan seluruh skenario yang diuji. Selain itu, selisih antara training akurasi dan validasi akurasi sangat kecil, yaitu sekitar 0,04% yang menunjukkan bahwa model memiliki kemampuan generalisasi yang sangat baik dan tidak mengalami overfit yang signifikan. Berdasarkan hasil tersebut, epoch 13 dipilih sebagai model terbaik untuk pembagian data 70-30. Ini kami menggunakan pembagian data sebesar 80% untuk data pelatihan dan 20% untuk data validasi. Nah, di sini performa terbaiknya itu diperoleh pada epoch ke-13 dengan training akurasi sebesar 99,75%, validation akurasi sebesar 99,17%, dan validation loss-nya itu sebesar 0,0879. Nah, meskipun nilai akurasi validasi yang diperoleh cukup tinggi, nilai validation loss-nya ini masih lebih besar dibandingkan skenario 60/40 dan 70/30. Selain itu, selisih antara training akurasi dan validation akurasi juga lebih besar, yaitu sekitar 0,58%, yang menunjukkan kecenderungan model untuk lebih fokus pada data pelatihan. Nah, jadi dengan demikian, epoch ke-13 ini dipilih sebagai model terbaik pada pembagian 80 dibanding 20.
Selanjutnya itu hasil dan evaluasi, di mana hasil pertama itu adalah hasil split 60/40, di mana confusion matrix modelnya ini berhasil mengenali seluruh sampel real sebanyak recall 1,00, namun 105 sampel fake ini salah diklasifikasikan sebagai real. Nah, akurasi keseluruhannya ini mencapai 91% dengan F1 score rata-rata 0,91. Nah, kurva training validation akurasi berfluktuasi signifikan dan terdapat gap besar antara training loss dan validation loss yang mengindikasikan overfitting akibat jumlah data latih yang kurang memadai. Selanjutnya untuk split 70/30, confusion matrixnya ini hanya melakukan 5 kesalahan dari 900 sampel uji, serta akurasinya ini mencapai 99% dengan precision dan recall yang mendekati sempurna pada kedua kelas. Sedangkan untuk kurva training validation akurasi, konvergen stabil setelah beberapa epoch awal dan validation loss ini konsisten rendah hingga akhir training. Tidak terdapat indikasi overfitting, serta konfigurasi terbaik dari ketiga split. Selanjutnya untuk split 80/20, confusion matrixnya ini melakukan 6 kesalahan dari 600 sampel uji, yaitu 1 false positif dan 5 false negatif. Akurasinya mencapai 99% dengan distribusi kesalahan yang merata antar kelas. Serta kurva training validation akurasi sempat turun hingga kurang lebih 0,60 di sekitar epoch 6-7, namun kembali stabil di atas 0,99 hingga akhir training. Nah, modelnya ini berhasil konvergen meski proses awalnya ini kurang stabil. Nah, jadi setelah melakukan 3 skenario pembagian data, dilakukan perbandingan berdasarkan nilai training akurasi, dan validation loss terbaik dari masing-masing model yang tadi. Nah, oleh karena itu pada penelitian ini konfigurasi pembagian data 70/30 dengan model terbaik pada epoch ke-30 dipilih sebagai model final untuk melakukan klasifikasi suara deepfake menggunakan metode convolutional neural network. Baik, di sini kami telah merancang sebuah website untuk memanfaatkan hasil dari training model yang telah kami lakukan sebelumnya, di mana hasil training model sebelumnya kami melakukan 3 eksperimen, di mana yang terbaik itu ada 70, perbandingan 70 dan 30. Di sini web kami ini menggunakan server flash dengan sistem kita dapat melakukan input file suara dan dapat melakukan rekaman audio langsung. Di sini bisa kita langsung coba melakukan upload suara real. Di sini akan dilakukan analisis audio. Hasilnya berhasil diklasifikasikan sebagai real. Kemudian kita coba dengan suara AI atau deepfake. Internet memiliki peran penting pada era digital saat Oke, analisis audio dan berhasil juga diklasifikasikan sebagai fake. Kemudian kita akan melakukan coba rekaman audio langsung. Joseph anak tebing. Oke. Nah, berhasil juga diklasifikasikan sebagai real. Jadi kami berhasil merancang sebuah website untuk memanfaatkan hasil dari model kami sebelumnya. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Baik, selanjutnya kesimpulan dari penelitian yang telah kami buat itu, kami berhasil mengembangkan sistem deteksi audio deepfake menggunakan 3.000 data audio melalui tahapan pengumpulan data, preprocessing, extraction fitur, pelatihan model, hingga implementasi sistem. Pada tahap preprocessing, audio di resampling menjadi 16.000 Hz, lalu dinormalisasi amplitudenya dan disesuaikan durasinya menjadi 3 detik menggunakan teknik padding dan trimming. Selanjutnya, fitur audio diatrasi menggunakan mel spektrogram dengan 128 mel bands dan Hoplex sebesar 512, lalu dikonversi ke skala desibel. Sebagai input bagi model CNN, hasil penelitian yang kami dapat itu menunjukkan bahwa CNN mampu mengklasifikasikan audio real dan fake dengan sangat baik, dengan performa terbaik diperoleh pada skenario pembagian data 70/30 yang menghasilkan validation accuracy sebesar 99,33% dan validation loss sebesar 0,0308. Selain itu, variasi pembagian data terbukti mempengaruhi kemampuan dari generalisasi model yang terlihat dari perbedaan nilai akurasi dan loss pada setiap skenario. Model yang telah kami latih juga berhasil diintegrasikan ke dalam aplikasi web sederhana sehingga pengguna dapat mengunggah file audio dan secara otomatis memperoleh hasil klasifikasi apakah audio tersebut real ataupun fake. Baik, sekian presentasi proyek kami dari kelompok kedua. Jika ada saran atau kritik, silakan di kolom komentar. Sekian, selamat siang dan terima kasih.